Ada sesuatu yang abadi dalam keheningan pagi. Saat dunia baru saja terbangun, saat nafas pertama kehidupan memenuhi udara, kita diingatkan pada kebenaran sederhana. Hidup ini adalah keajaiban yang sering kita lupakan. Selamat datang di Lensa Kebijaksanaan, tempat di mana kita merenungi kehidupan, menyelami kebijaksanaan, dan menemukan kedamaian dalam makna yang tersembunyi. Hari ini, kita akan berbicara tentang sebuah seni yang mungkin sering terlupakan di tengah kesibukan kita. Seni menghargai setiap detik kehidupan. Ralph Waldo Emerson, seorang filsuf besar dari abad ke-19, pernah berkata, "Jangan hanya menghitung hari-hari dalam hidupmu, jadikan setiap hari itu berarti." Sebuah kalimat sederhana, namun penuh dengan makna yang mendalam. Tetapi, bagaimana caranya? Bagaimana kita, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, bisa benar-benar menghargai waktu yang terus berjalan? Mari kita mulai perjalanan ini, perlahan-lahan, seperti membuka buku tua yang penuh dengan hikmah. Setiap detik adalah sebuah misteri, sebuah keajaiban yang datang tanpa permisi, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Ia begitu kecil, begitu cepat, hingga seringkali kita tidak menyadari keberadaannya. Emerson memahami bahwa kehidupan bukanlah tentang momen-momen besar yang sering kita rayakan, tetapi tentang detik-detik kecil yang sering kita abaikan. Cobalah berhenti sejenak, dengarkan. Ada sesuatu yang menakjubkan dalam suara angin yang berbisik, dalam ritme hujan yang jatuh ke tanah, dalam nafas kita yang masuk dan keluar tanpa kita sadari. Kehidupan tidak pernah berhenti menghadirkan keajaiban, tetapi kita seringkali terlalu sibuk untuk melihatnya. Kita terjebak dalam rutinitas, dalam harapan, dalam kenangan. Kita mengejar sesuatu yang entah kapan akan datang, sementara yang kita miliki hanya satu, detik ini. Pernahkah kita bertanya, berapa banyak momen yang telah berlalu begitu saja? Berapa banyak senyuman yang kita abaikan, matahari terbenam yang kita lewatkan, atau percakapan hangat yang kita sia-siakan? Kehidupan ini tidak lain adalah serangkaian detik-detik kecil yang, jika dihargai, bisa menjadi keabadian dalam ingatan. Emerson menulis, hidup adalah rangkaian momen yang, ketika dihargai, akan menjadi abadi. Apa yang membuat momen menjadi abadi? Kesadaran kita, hadirnya diri kita sepenuhnya di dalam momen itu. Ada kekuatan luar biasa dalam kehadiran. Ketika kita hadir sepenuhnya, dunia ini berubah. Hal-hal kecil menjadi besar, hal-hal sederhana menjadi indah. Kehadiran adalah jembatan antara waktu dan makna. Ketika kita hadir, waktu berhenti. Detik yang biasa saja berubah menjadi sesuatu yang tak tergantikan. Bayangkan ini, sebuah senyuman dari seseorang yang kita cintai. Jika kita benar-benar hadir, kita tidak hanya melihat senyum itu. Kita merasakannya. Kita merasakan kehangatan, cinta, dan kehidupan yang mengalir di dalamnya. Namun berapa sering kita benar-benar hadir? Berapa banyak momen yang kita jalani dengan pikiran yang melayang? Kita mungkin sedang duduk bersama keluarga, tetapi pikiran kita sibuk memikirkan pekerjaan. Kita mungkin sedang berjalan di taman, tetapi perhatian kita tersedot oleh layar ponsel. Hadir berarti melepaskan semua itu, melepaskan kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, dan hanya berada di sini saat ini. Emerson menulis, hadir adalah seni yang sulit, tetapi di dalamnya terletak kebahagiaan sejati. Ketika kita hadir, kehidupan berubah. Suara burung menjadi melodi, cahaya matahari menjadi puisi, dan bahkan keheningan pun berbicara. Kehidupan mengungkapkan dirinya, bukan sebagai sesuatu yang harus dikejar, tetapi sebagai sesuatu yang harus dialami. Alam adalah guru tanpa suara, namun ia berbicara dalam bahasa yang lebih dalam dari kata-kata. Emerson percaya bahwa kehidupan sejati dapat ditemukan dalam harmoni dengan alam.
Ketika kita memandang dunia alami, kita tidak hanya melihat keindahan, kita juga melihat pelajaran tentang waktu, kehidupan, dan kesabaran. Lihatlah sebuah pohon, ia tidak tergesa-gesa untuk tumbuh. Daunnya berguguran saat musim berubah, dan ia berdiri tegar, menerima angin, hujan, dan sinar matahari. Pohon itu tidak melawan waktu, tidak terburu-buru mencapai masa depan. Ia hidup dalam ritme yang alami, sejalan dengan apa yang diberikan oleh alam semesta. Begitu pula dengan sungai, airnya mengalir tanpa paksaan, mengikuti jalannya sendiri, meresapi setiap celah yang ia lewati. Sungai tidak pernah ragu akan tujuannya, ia hanya mengalir. Namun bagaimana dengan kita? Kita seringkali berlawanan dengan aliran. Kita memaksa waktu untuk bergerak lebih cepat, atau kita menginginkan ia berhenti sepenuhnya. Kita lupa bagaimana caranya menyerah pada ritme alam untuk hidup dengan keheningan yang sama seperti pohon, dengan ketenangan yang sama seperti sungai. Emerson mengingatkan kita, hidup ini tidak untuk dilawan, tetapi untuk diterima. Seperti alam, biarkanlah dirimu mengalir. Jika kita berhenti sejenak untuk mendengarkan, kita akan menyadari bahwa alam telah mengajarkan kita semua yang perlu kita ketahui. Kesabaran, penerimaan, dan keindahan dalam setiap detik. Waktu adalah hadiah yang paling besar, tetapi juga yang paling misterius. Ia datang tanpa permintaan, tetapi pergi tanpa izin. Setiap detik yang kita miliki adalah pilihan. Pilihan untuk hidup dengan penuh makna, atau membiarkan waktu berlalu tanpa jejak. Emerson berkata, waktu bukanlah musuh, ia adalah guru yang paling setia. Namun bagaimana cara kita memandang waktu? Apakah kita melihatnya sebagai sesuatu yang harus dikejar, atau sesuatu yang harus dihargai? Banyak dari kita merasa waktu adalah sesuatu yang selalu kurang untuk menyelesaikan pekerjaan, kurang untuk mengejar mimpi, kurang untuk mencintai. Tetapi kenyataannya, waktu tidak pernah kurang. Ia selalu cukup, asalkan kita menggunakannya dengan bijak. Setiap detik adalah kesempatan. Kesempatan untuk tersenyum, untuk bersyukur, untuk menciptakan sesuatu yang indah. Waktu mengajarkan kita untuk hidup dengan kesadaran bahwa segalanya bersifat sementara. Matahari akan terbenam, bunga akan layu, musim akan berganti. Namun justru karena sementara, setiap momen menjadi berharga. Hidup bukanlah tentang panjangnya waktu yang kita miliki, tetapi tentang kedalaman yang kita ciptakan di dalamnya. Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa kehidupan tidak diukur oleh jumlah hari, tetapi oleh bagaimana kita menghargai hari-hari itu. Kesederhanaan adalah pintu menuju kedamaian. Di dalamnya, kita menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan. Di dunia yang penuh dengan tuntutan, kita seringkali berpikir bahwa kebahagiaan terletak pada hal-hal besar, kesuksesan besar, pencapaian besar, atau kekayaan besar. Namun Emerson menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan sejati ada di hal-hal kecil. Senyuman seorang anak, angin sejuk di pagi hari, atau secangkir teh hangat yang menemani kita di sore yang tenang. Kesederhanaan mengajarkan kita untuk menghargai apa yang sudah kita miliki, bukan terus mengejar apa yang kita pikir kita butuhkan. Kita tidak memerlukan lebih banyak untuk merasa cukup. Kita hanya perlu membuka mata untuk melihat bahwa cukup sudah ada di sekitar kita. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana hujan yang jatuh dapat membawa ketenangan? Bagaimana aroma tanah basah bisa membangkitkan kenangan indah? Itulah kesederhanaan. Dan di sanalah kebahagiaan tersembunyi, di dalam momen-momen kecil yang sering kita abaikan. Emerson menulis, kekayaan sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Ketika kita memilih untuk hidup sederhana, kita membuka diri untuk menerima kebahagiaan yang lebih besar. Kita mulai melihat bahwa hidup ini tidak harus rumit, ia hanya butuh dihargai.
Kehilangan adalah guru yang paling bijaksana, meski sering kali datang tanpa undangan. Dalam perjalanan hidup, kita semua pernah kehilangan sesuatu. Entah itu seseorang yang kita cintai, masa-masa yang tidak bisa kita ulang, atau kesempatan yang berlalu begitu saja. Kehilangan adalah bagian dari hidup yang tak terhindarkan, tetapi justru di dalamnya terkandung kebijaksanaan yang mendalam. Emerson berkata, hanya dengan kehilangan, kita belajar untuk menghargai. Kehilangan mengajarkan kita betapa berharganya sesuatu yang selama ini mungkin kita anggap biasa. Ketika kita kehilangan waktu bersama orang yang kita sayangi, kita baru menyadari betapa berartinya detik-detik yang pernah kita miliki bersama mereka. Namun kehilangan bukanlah akhir. Kehilangan adalah pengingat bahwa hidup ini terus bergerak, bahwa waktu tidak pernah berhenti, dan bahwa setiap momen memiliki nilainya sendiri. Di balik kehilangan, ada ruang untuk tumbuh, ada pelajaran untuk direnungkan, dan ada kebijaksanaan yang hanya bisa dipahami melalui pengalaman tersebut. Kehilangan mengajarkan kita untuk hadir, untuk mencintai dengan sepenuh hati saat kita masih memiliki kesempatan, untuk melihat dunia dengan mata yang terbuka lebar, dan untuk menghargai keindahan yang ada di sekitar kita sebelum ia menghilang. Hidup adalah perjalanan, dan kehilangan adalah jalan setapak yang harus kita lalui. Bukan untuk membuat kita patah, tetapi untuk membuat kita lebih kuat, lebih bijaksana. Hidup hanya terjadi di sini dan sekarang. Masa lalu adalah bayangan, masa depan adalah mimpi, tetapi keberadaan adalah kenyataan. Ketika kita merenungkan kehidupan, seringkali kita terjebak antara dua kutub. Penyesalan akan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Kita memikirkan apa yang telah hilang atau apa yang belum datang, dan seringkali lupa bahwa hidup kita sebenarnya ada di detik ini, saat ini. Emerson mengingatkan kita bahwa hidup tidak pernah berada di luar jangkauan. Ia selalu hadir di setiap detak jantung, di setiap hembusan nafas. Untuk benar-benar hidup, kita harus memeluk keberadaan saat ini. Kita harus belajar untuk berhenti, untuk diam, dan untuk merasakan kehidupan yang mengalir melalui diri kita. Bayangkan sebuah lilin yang menyala di tengah kegelapan. Nyala itu kecil, tetapi ia cukup untuk menerangi ruang di sekitarnya. Begitu pula dengan momen ini. Ia mungkin terasa sederhana, tetapi jika kita hadir sepenuhnya, momen ini cukup untuk menerangi seluruh hidup kita. Kehadiran bukanlah tentang mengabaikan masa lalu atau masa depan. Ia adalah tentang menemukan keseimbangan, tentang menyadari bahwa yang terpenting adalah apa yang ada di depan kita saat ini. Dengan memeluk keberadaan, kita memeluk hidup itu sendiri. Syukur adalah pintu gerbang menuju kedamaian. Melalui syukur, kita belajar untuk melihat dunia bukan sebagai sesuatu yang kurang, tetapi sebagai sesuatu yang penuh. Ketika kita berbicara tentang menghargai kehidupan, syukur adalah kunci utamanya. Syukur mengubah cara kita memandang dunia. Alih-alih berfokus pada apa yang tidak kita miliki, syukur mengajarkan kita untuk merayakan apa yang sudah ada. Emerson berkata, hati yang bersyukur tidak pernah kekurangan. Ia selalu penuh, selalu melimpah. Dengan bersyukur, kita membuka diri terhadap kebahagiaan yang sudah ada di dalam hidup kita. Kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menghargai perjalanan itu sendiri. Cobalah luangkan waktu setiap hari untuk mengingatkan diri tentang hal-hal yang Anda syukuri. Mungkin itu adalah sinar matahari pagi yang hangat, suara tawa orang yang Anda cintai, atau bahkan hanya kehadiran nafas Anda sendiri. Setiap hal kecil yang Anda syukuri akan menambah kedamaian dalam hati Anda. Syukur juga membawa kita lebih dekat pada kesadaran spiritual. Melalui syukur, kita memahami bahwa hidup ini adalah anugerah, sebuah hadiah yang diberikan kepada kita tanpa syarat. Dan ketika kita hidup dengan rasa syukur, kita hidup dengan hati yang penuh cinta dan damai. Kehidupan tidak pernah sempurna,
tetapi selalu cukup bagi mereka yang bersyukur. Emerson benar, syukur adalah jalan menuju kebahagiaan sejati. Melepaskan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan untuk menerima apa yang tidak bisa diubah. Dalam hidup, kita seringkali terikat pada hal-hal yang seharusnya kita lepaskan. Masa lalu yang sudah berlalu, harapan yang belum terpenuhi, atau rasa sakit yang kita simpan di sudut hati. Kita menggenggamnya erat-erat, seolah dengan itu kita dapat mengendalikan kehidupan. Namun semakin kita berusaha menggenggam, semakin besar rasa lelah yang kita rasakan. Emerson mengajarkan bahwa melepaskan adalah seni yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang berani. Melepaskan tidak berarti melupakan atau menyerah, melainkan membebaskan diri kita dari beban yang tidak lagi kita perlukan. Seperti daun yang gugur dari pohon, melepaskan adalah bagian alami dari kehidupan. Pohon tidak memaksakan daunnya untuk tetap tinggal. Ia membiarkan daun-daun itu pergi, karena ia tahu bahwa hanya dengan melepaskan, musim baru dapat datang. Begitu pula dengan kita. Ketika kita melepaskan, kita menciptakan ruang untuk hal-hal baru, pengalaman baru, cinta baru, dan kebahagiaan baru. Namun, melepaskan tidak selalu mudah. Kadang kita perlu menghadapi rasa takut dan ketidakpastian. Kita takut kehilangan, takut merasa hampa. Tetapi Emerson mengingatkan bahwa di dalam ruang yang kosong ada potensi tak terbatas. Dengan melepaskan, kita membuka diri untuk menerima apa yang sebenarnya telah disiapkan oleh kehidupan untuk kita. Hidup adalah kanvas kosong, dan setiap pilihan adalah goresan kuas. Emerson melihat kehidupan sebagai sebuah karya seni. Setiap momen adalah kesempatan untuk menciptakan, untuk menambahkan warna, untuk membentuk sesuatu yang indah. Tidak ada goresan yang sempurna, tidak ada gambar yang selesai dalam satu waktu. Tetapi setiap hari memberi kita kesempatan untuk melanjutkan lukisan itu. Bagaimana Anda ingin melukis hidup Anda? Apakah Anda ingin memenuhi kanvas itu dengan rasa takut dan keraguan, atau dengan cinta dan keberanian? Apakah Anda akan memilih warna-warna gelap atau warna-warna cerah yang mencerminkan harapan? Hidup tidak akan pernah sempurna. Akan ada noda, akan ada goresan yang salah. Namun justru dalam ketidaksempurnaan itu, hidup menjadi indah. Karena disitulah kita belajar, disitulah kita tumbuh. Emerson berkata, hidup tidak harus sempurna untuk menjadi luar biasa. Dan ketika kita mulai melihat hidup sebagai karya seni, kita menyadari bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari keindahan. Setiap tantangan adalah bagian dari cerita yang kita ciptakan. Hidup ini bukan tentang menghitung jumlah hari, tetapi tentang membuat setiap hari berarti. Emerson mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran, untuk menghargai setiap detik, dan untuk mencintai dengan sepenuh hati. Hidup adalah hadiah yang rapuh, tetapi juga sangat kuat. Ia mengajarkan kita tentang cinta, kehilangan, keindahan, dan keberanian. Ketika kita belajar menghargai setiap momen, entah itu kebahagiaan kecil atau tantangan besar, kita mulai memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. Hidup bukan tentang mencari kesempurnaan, tetapi tentang menemukan makna dalam ketidaksempurnaan. Jadi mari kita sambut kehidupan ini dengan tangan terbuka. Mari kita hargai setiap nafas, setiap tawa, setiap air mata. Karena dalam semua itu, kita menemukan keajaiban hidup. Dan seperti kata Emerson, hidup ini adalah perjalanan, bukan tujuan. Nikmatilah setiap langkahnya, dan biarkan setiap detik membawa Anda lebih dekat pada diri Anda yang sejati.